kan tadi Bunda sendiri bilang bahwa dalam tulisan Mommy ISF Layangan Putus ini adalah banyak dialami oleh banyak bunda-bunda gitu. Nah, sepertinya. Nah, kalau Bunda Mommy ISF ini bisa ngasih tips, apa sih tips agar para bunda-bunda ini bisa bangkit dari kesedihannya dan bisa menjalani hidupnya kembali? Dekatkan diri lagi sama Tuhan. Kembalikan kita tuh kalau lagi ada masalah sujudnya kemana, memintanya kemana, berdoanya kemana deh. Kita kekuatan itu ke siapa sih gitu kalau bukan ke Tuhan lagi. Lebih intens lagi perbaiki diri sama Tuhan, mungkin introspeksi ke dalam diri apakah ada yang salah, tapi jangan terlalu larut untuk menyalahkan diri sendiri. Segera terus itu mikir yang tadi, ditanemin lagi aja. Hujan itu nggak terus-terusan hujan kok. Mendung tuh nggak terus-terusan mendung kok. Badai itu nggak terus-terus badai aja gitu, nggak. Pasti akan ada happy-nya, akan ada senangnya. Tunggu aja momennya gitu. Bersabar sebentar, sakit memang sakit, tapi ya udah, ayo bangkit. Apa yang bisa kita buat dari kesakitan itu? Gitu. Waktu kita dikasih lemon, ya udah, lemonnya jangan gitu, bikin lemonade gitu, bikin yang menyegarkan lah buat kamu. Itu berarti kayak gitu. Ungkapan dari luar ya Mbak, if life gives you lemon, make a lemonade gitu ya. Iya. Oke. Dan bagaimana dengan peran anak-anak gitu? Ketika ada bunda yang mengalami ini, bagaimana mereka memandang anak? Apakah sebagai beban dalam tanda kutip, ataukah sebagai malah jadi pelontar supaya saya harus bisa bangkit demi anak? Iya, sebagai pelontar, tentu saja sebagai penyemangat gitu. Itu tadi juga penyemangat saya dari sisi keluarga ya mereka. Jadi tanamkan ke diri. Mungkin kalau bisa dibilang ambisi, saya nggak pernah sih punya ambisi Mbak dalam hidup, nggak tahu ya, makanya juga kalau ditanya apa tentang asmara lagi gitu, siapa gitu, nggak pernah berpikiran ke depan nanti akan seperti apa gitu. Ambisinya nggak ada. Cuma kalau buat anak-anak kayak bertekad aja gitu dalam diri, kalau ya nggak apa-apa ya nak ya, sekarang mungkin pas awal-awal dulu masih nganter mereka pakai motor gitu, suka kehujanan. Nggak apa-apa ya nak, sekarang kita lagi kepanasan, hujanan nih naik motor. Bismillah, sebentar lagi udah ini bakalan nggak kayak gitu. Ya udah, di jalannya mobil ada sih tapi buat ngisi bensinnya itu pusing kemarin. Kan kayak gitu, tapi ya udah dijalanin aja, Bismillah deh. Nah, dalam hati anak-anak sih nggak ngerasa, anak-anak naik motor happy aja, ketawa-ketawa aja, asal kita ajak mereka berdialog, ajak mereka ngobrol, sediakan waktu buat mereka. Kita temenin mereka buat main gitu, happy saja. Penerimaannya mereka gitu. Mungkin ada keluhan sedikit ya, itu kita jadikan pelontar lagi. Ya sekarang mungkin mami masih harus kerja terus, abang mungkin masih harus di rumah baca buku. Nanti kalau misalnya mami udah lebih settle kliniknya, mami udah bisa nge-hire orang buat ngejalanin kliniknya udah lebih besar lagi, udah mami masih bisa buat nemenin abang gitu. Jadi itu kayak tekad aja Mbak, bagaimana tempat ini bisa lebih maju, tempat ini bisa lebih besar, supaya nanti saya punya waktu yang cukup atau punya saving tabungan yang lebih bisa ngabisin waktu sama anak-anak, yang kayak gitu aja sih.